Bhagavate Vasudevaya. Śrīmad Bhagavatam, Skanda 1, Bab 11. Lanjutan kedatangan Sri Krishna di Dwaraka. Selanjutnya, Sloka 18. Varanedrang puraskritya brahmanai susumangalai sankaturya ninedena brahma goshena chadrataha pratyujagmurathaiриstaha pranayagata sadvashaha. Artinya, mereka segera menemui Krishna dengan mengendarai kereta-kereta, dan sementara itu para Brahmana membawa bunga-bunga. Di depan mereka ada iring-iringan gajah, simbol-simbol keberuntungan. Sangkakala dan trompet-trompet dari tanduk dibunyikan, dan mantra-mantra Weda dinyanyikan. Demikianlah mereka memberikan penghormatannya yang dihiasi kasih sayang. Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia, Isi Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Tata cara menyambut kedatangan pribadi agung berdasarkan tradisi Weda dapat membuat suasana khidmat penuh kasih sayang dan penghormatan kepada pihak yang disambut. Bertuahnya suasana penyambutan seperti itu bergantung pada kualitas sarana yang digunakan, seperti yang diuraikan di atas, yakni sangkakala atau kerang tiup, bunga-bunga, dupa, gajah-gajah yang penuh hiasan, dan para pembaca ayat-ayat Weda adalah para Brahmana yang berkualifikasi. Kemeriahan acara penyambutan tersebut mencerminkan harmonisnya hubungan pihak penyambut dengan pihak yang disambut. Selanjutnya, Sloka 19. Varamukyascha sataso yanaishtadarsanot sukaha lashat kundala nirbhata kapola wadana shriyaha. Artinya, pada waktu yang sama, beratus-ratus pelacur terkenal berdatangan dengan bermacam-macam kendaraan. Mereka semua ingin sekali bertemu dengan Sri Krishna, dan wajah-wajah cantik mereka terhias dengan giwang yang gemerlap, yang menambah keindahan hening mereka. Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia, Isi Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Bersikap negatif terhadap orang lain adalah sikap yang tidak terpuji sekalipun terhadap para pelacur, karena mereka pun adalah anak-anak Tuhan. Banyak perempuan yang kurang beruntung itu harus memilih profesi hina tersebut karena terjebak di dalamnya. Namun hal itu tidak menghalangi niatnya untuk berbakti kepada Tuhan. Pelayanan bakti kepada Tuhan tidak dapat diharamkan oleh profesi macam apapun, termasuk profesi pelacur. Bahkan mereka ada di kota-kota besar India 5.000 tahun yang lalu, seperti kota Dwaraka, tempat kediaman Sri Krishna. Dari sini dimengerti bahwa para pelacur merupakan warga yang dibutuhkan bagi bergulirnya dinamika kehidupan masyarakat. Seperti halnya diizinkannya pengusaha minuman keras membuka toko-toko minuman laknat itu oleh suatu negara, bukan berarti bahwa pemerintah negara itu mengharapkan agar seluruh rakyatnya mengonsumsi minuman keras. Idealnya adalah negara melokalisir orang-orang yang kecanduan minuman tersebut yang berani membayar dengan harga berapapun. Dan telah dialami bahwa pelarangan adanya minuman ini di kota-kota besar telah mengakibatkan terjadinya penyelundupan. Demikian pula, laki-laki yang tidak mendapatkan kepuasan dari rumahnya sendiri memerlukan suatu adab pelacur profesional. Maka orang-orang rendahan seperti itu akan mendorong atau menggoda istri-istri orang lain untuk berselingkuh. Adalah lebih baik bahwa para pelacur dilokalisir di sebuah tempat penampungan tertentu sehingga kesucian masyarakat dapat dipertahankan. Akan lebih baik melokalisasi sekelompok pelacur daripada melacurkan seluruh masyarakat. Bentuk perubahan ke arah perbaikan yang sesungguhnya ialah tergugahnya perasaan untuk menjadi penyembah Tuhan, dan itulah yang akan menghalangi semua unsur yang merusak kehidupan. Sri Bilwa Manggala Thakur, seorang acarya dari Sampradaya Vaishnava Vishnu Swami, sebagai seorang yang hidup berumah tangga, masih tertarik kepada seorang pelacur yang kebetulan seorang pemuja Tuhan yang taat.
Pada suatu malam, ketika Thakur ini mendatangi rumah pelacur yang bernama Cintamani, dan saat itu sedang terjadi badai hujan beserta halilintar. Betapa herannya Cintamani melihat kelakuan Thakur ini yang bersemangat datang di tengah malam buta yang menakutkan seperti itu. Belum lagi harus menyeberangi sungai besar yang sedang meluap. Ia pun mencoba untuk menasihati Thakur Bilawa Manggala bahwa energinya yang luar biasa itu akan lebih baik jika dia arahkan untuk tertarik pada bakti kepada Tuhan daripada tertarik pada tulang, kulit, dan lendir dari seorang perempuan yang tidak berharga seperti dirinya ini. Itulah saat-saat yang paling krusial bagi Thakur ini, dan nasihat pedas dari seorang pelacur itu membuat dirinya tersadar dan kembali ke kesadaran aslinya, yaitu keinsafan spiritual. Belakangan Thakur ini menanggapi si pelacur itu sebagai guru spiritualnya, dan di dalam beberapa bagian karya sastranya dia mengagungkan nama Cintamani yang telah menunjukkan jalan yang benar kepadanya. Di dalam Bhagavad Gita, bab 9 sloka 32, Tuhan bersabda, "Wahai putra Prita, para candala, kelahiran rendah-rendah, dan mereka yang terlahir dalam keluarga ateis, dan bahkan para pelacur, pun akan mencapai juga kesempurnaan hidup jika kepadaku mereka berlindung melalui jalur bhakti yang murni. Karena di jalur tersebut tidak ada rintangan atas dasar kelahiran dan profesi, baik tinggi maupun rendah. Jalur ini terbuka bagi setiap orang yang memilih untuk mengaksesnya." Para pelacur Dwaraka itu yang sangat ingin bertemu dengan Tuhan nampaknya tidak berbeda dengan para penyembah murni. Dan dengan demikian, mereka pun semuanya berada di jalur pembebasan menurut ayat Bhagavad Gita di atas. Jadi, satu-satunya cara mereformasi mental masyarakat adalah mengorganisasi mereka untuk menjadi pencinta Tuhan. Dengan demikian, mentalitas baik kepunyaan para penghuni surga akan menurun kepada mereka dengan sendirinya. Di sisi lain, orang yang cintanya tidak bermuara pada kepentingan Tuhan, semua kualifikasi baiknya akan sia-sia, betapapun luhur ideologinya. Perbedaannya adalah para pencinta Tuhan berada di jalur pembebasan, sedangkan para pengusung yang lain terjebak di jalur keruwetan material. Kriteria peradaban maju adalah progres yang diraih masyarakat manusia sudah berada di rel pembebasannya. Selanjutnya, sloka 20. Nata nartaka gandarvaha suta magadhavan dinaha gayanti chota masloka caritanyad bhutanica. Artinya, para aktris dan aktor, para seniman dan seniwati lukis, tari dan nyanyi, ahli sejarah dan silsilah keluarga, para budayawan, semuanya memberikan sumbangsih mereka masing-masing, diilhami oleh lila Tuhan yang melampaui batas-batas kemampuan manusia. Demikianlah dinamika itu terus berkelanjutan. Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Tampak bahwa 5.000 tahun silam masyarakat juga membutuhkan jasa-jasa para pemain drama, seniman, penari, penyanyi, ahli sejarah, ahli genealogi atau silsilah keluarga, penceramah, dan sebagainya. Kebanyakan penari, penyanyi, dan pemain drama itu berasal dari golongan Sudra, sedangkan ahli-ahli sejarah, ahli genealogi, dan penceramah publik berasal dari golongan Brahmana. Mereka semua termasuk kasta tertentu, dan mereka berlatih sedemikian rupa dalam keluarganya masing-masing. Para pemain drama, penari-penari, penyanyi-penyanyi, ahli sejarah, para ahli genealogi, dan para penceramah publik seperti itu semua memusatkan perhatiannya kepada Tuhan yang melampaui batas-batas kemampuan manusia pada berbagai zaman, bukan pada kejadian-kejadian profan. Kegiatan tersebut juga tidak berdasarkan urutan kronologis. Semua kitab Purana merupakan fakta-fakta sejarah yang semata-mata menguraikan hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan yang Maha Esa, yang terjadi pada zaman-zaman dan waktu-waktu yang berbeda, dan juga terjadi di planet-planet yang berlainan. Karena itulah kita tidak menemukan urutan kronologisnya. Itu juga sebabnya para sejarawan modern tidak menemukan urutan kaitan-kaitan satu dengan yang lain. Dan dengan demikian, tanpa kekuasaan otoritas, mereka akan mengatakan bahwa
Purana-purana itu semua hanyalah cerita fiksi belaka. Bahkan 100 tahun yang lalu di India, semua pertunjukan drama berpusat pada kegiatan Tuhan yang melampaui batas-batas kemampuan manusia. Rakyat jelata akan merasa terhibur dengan pertunjukan drama dan pergelaran-pergelaran yatra yang dimainkan dengan sangat bagus tentang kegiatan Tuhan yang melampaui kemampuan manusia. Sehingga bahkan para petani yang tidak bisa membaca sekalipun akan serta-merta mendapatkan pengetahuan mengenai kesusastraan Weda, kendati mereka tidak memiliki kualifikasi akademis. Oleh karena itu, para pemain drama yang ahli, para penari, penyanyi, penceramah, dan lain sebagainya diperlukan untuk pencerahan spiritual bagi orang-orang kebanyakan. Para ahli genealogi akan menguraikan dengan lengkap tentang silsilah keturunan dari suatu keluarga tertentu. Bahkan pada zaman sekarang ini pun, para pemandu wisata situs-situs ziarah di India memamerkan silsilah yang lengkap kepada para pelancong. Tindakan-tindakan terpuji ini kadang justru menarik perhatian semakin banyak pengunjung untuk mendapatkan lebih banyak informasi yang demikian. Selanjutnya, sloka 21. Agawam statra bandhunan pauranam anuvartinam yatha vidyau pasangamya sarve samanam adhade. Artinya, Sri Krishna, personalitas tertinggi Tuhan Yang Maha Esa, mendekati mereka dan memberikan penghormatan dan penghargaan yang tinggi kepada setiap kawan, keluarga, warga, dan kepada semua yang lainnya yang telah datang untuk menerima dan menyambut dia. Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Personalitas tertinggi Tuhan Yang Maha Esa tidaklah impersonal atau tanpa wujud, ataupun objek diam yang tidak mampu membalas perasaan para penyembahnya. Di sini kata yatahwidi atau sebagaimana mestinya penting. Tuhan Yang Maha Esa akan membalas sebagaimana mestinya kepada berbagai pengagum dan penyembahnya. Tentu saja hanya ada satu tipe penyembah murni, sebab mereka tidak memiliki objek lain untuk dilayani kecuali Tuhan. Dan karena itu Tuhan pun membalas para penyembah murninya seperti itu sebagaimana mestinya, yaitu Tuhan selalu memperhatikan hal-hal apapun menyangkut penyembah murninya. Ada pihak-pihak tertentu yang mengusung impersonalis Tuhan, dan karena itu Tuhan pun tidak memberikan perhatian apapun yang bersifat personal. Tuhan membahagiakan setiap orang sesuai dengan tingkat perkembangan kesadaran spiritualnya. Dan contoh seperti itu diperlihatkan di sini bersama beraneka ragam profesi para penyembahnya atau para penyambutnya. Selanjutnya, sloka 22. Prahavibhavada slesa karasparsa smitek sanaihi ashwasya ca shwapakebyo waraisca bimatair wibuhu. Artinya, Tuhan Yang Maha Besar menyapa semua hadirin dengan menundukkan kepalanya, saling bertukar sapa, berpelukan, berjabat tangan, memandang dan tersenyum, menyemangati dan memberikan karunia bahkan kepada mereka yang derajatnya dianggap paling rendah. Penjelasan. Mereka yang datang menyambut kehadiran Sri Krishna adalah warga yang berasal dari berbagai lapisan, mulai dari yang setingkat Wasudewa, Ugrasena, Gargamuni, sang ayah, kakek, dan guru, turun sampai para pelacur dan para candala yang tega makan daging anjingnya. Dan mereka semua disapa oleh Sri Krishna sesuai kedudukan masing-masing. Sebagai entitas hidup atau jiwa yang murni, semua adalah bagian percikan yang tak terpisahkan dengan Tuhan, sehingga tidak seorang pun yang merasa asing terhadap hubungan kekal dengannya. Entitas hidup yang murni tersebut memiliki tingkat yang berbeda-beda dalam hal pencemaran oleh sifat-sifat alam material. Namun, Tuhan menyayangi mereka semua secara seimbang. Walaupun ada tingkatan secara material, Tuhan muncul semata-mata untuk mengajak para makhluk hidup materialistik ini kembali ke kerajaannya. Dan orang-orang cerdas memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh personalitas Tuhan Yang Maha Esa kepada semua makhluk hidup. Tidak ada seorang pun yang ditolak oleh Tuhan di kerajaannya, dan tergantung pada makhluk hidup itu sendiri untuk menerimanya atau tidak.
Selanjutnya, sloka 23. Swayam ca guru birvi praihi sadaraistavirai rapi asir biryo yamana nyair wandi bisca wisat puram. Artinya, kemudian Sri Krishna sendiri memasuki kota diiringi oleh anggota keluarga yang lebih tua dan para Brahmana yang lanjut usia beserta istrinya. Semua memberikan berkat dan menyanyikan keagungan Krishna. Yang lainnya juga memuji-muji kebesaran Krishna. Penjelasan, dalam kehidupan masyarakat, para Brahmana tidak pernah ambil pusing untuk menabung di bank bagi kebutuhan masa pensiun mereka. Ketika mereka sudah tua renta, mereka bersama istri bisa mendapatkan hadiah-hadiah dari raja dengan cara datang menghadap raja dan memuji-muji perbuatan mulia sang raja. Lalu mereka pun diberikan segala kebutuhan hidup. Para Brahmana seperti itu tidak dapat dikatakan sebagai penjilat, tetapi mereka benar-benar mengapresiasi kebijakan-kebijakan raja yang baik, dan mereka akan menyemangati raja untuk berbuat saleh lebih banyak lagi dengan cara-cara yang elegan. Sri Krishna memiliki kepantasan untuk diagungkan dan diapresiasi atas segala perbuatannya, dan para Brahmana serta lainnya pun menjadi terpuji atas kegiatan mereka menyanyikan kebesaran Tuhan. Demikianlah pembacaan Srimad Bhagavatam pada hari ini. Terima kasih telah mengikuti. Semoga hari-hari Anda penuh kebahagiaan dan keberuntungan. Segala karunia datang dari segala penjuru. Semoga Tuhan selalu memberikan kesempatan untuk berbakti kepadanya. Sampai jumpa esok pada waktu dan kesempatan yang sama. Jai Granth Raja Srimad Bhagavatam Mahapurana Ki Jai.